Di episode ini menjadi awal penentu kemenangan pihak Haram beserta putra mahkota atau pihaknya Ju-hyang. Karena Ju-hyang akhirnya mengutarakan maksudnya langsung kepada Yang Myung. Dan walaupun di episode ini Yang Myung menolak, tapi dari raut wajahnya, menurut Mimin menggambarkan seperti orang yang masih ragu dan mempertimbangkan ucapannya kembali. Jadi apakah ada kejutan nantinya tentang keputusan Yang Myung ini? Yang akan Mimin bahas di lain video. Lalu untuk scene terbaik pada episode 6 ini, menurut Mimin ialah strategi Haram dalam membalas dendam kepada petugas Kim, di mana dia mengadu domba petugas Kim dengan Ju-hyang yang membuat Ju-hyang marah kepadanya. Dan untuk lebih jelasnya, yuk simak sinopsis episode 6 ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya sekaligus sinopsisnya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Awal episode ini seakan dipercepat langsung ke dalam penilaian babak kedua perlombaan. Juara pada babak kedua ini dinilai dari jumlah stick merah terbanyak, dan Chungi bersama dengan Daeyu mendapat jumlah stick yang sama, hingga mereka harus diberikan kompetisi tambahan untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan peringkat pertamanya. Pangeran Yang Myung menanyakan alasan dari masing-masing pelukis dari keanehan lukisan mereka, di mana Daeyu menjawab alasannya tidak memberikan gambar air pada lukisan gunungnya ialah karena semua tepinya adalah air. Sedangkan Chungi yang ditanya mengapa lukisan tebing berbatunya berwarna hitam, malah menjawabnya dengan terperinci dan juga historis. Chungi menjelaskan kalau hal itu berhubungan dengan masa kecilnya yang menjadi anak kecil buta. Ketika itu keajaiban muncul dan tiba-tiba dia bisa melihat. Selain keajaiban matanya, hujan pun turun untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Hujan itu membasahi gunung berbatu yang tandus hingga membuat batu-batu di sana terlihat berwarna hitam. Dan keindahan inilah yang dilihat pertama kali oleh Chungi setelah dirinya bisa melihat. Lalu dia juga menambahkan kalau lukisan dua orang di dalamnya adalah penggambaran dirinya ketika memetik buah persik, yang dimaksudkan untuk memberi kode kepada cendekiawan Ha. Hari itu keputusan pemenang lagi-lagi dinyatakan seri, hingga keduanya diputuskan maju ke babak terakhir dengan status yang sama, yakni status juara pertama. Dan perlombaan pun dilanjutkan esok harinya. Lalu malam harinya, semua pelukis terpilih yang berjumlah 6 orang diundang untuk makan malam bersama dengan Pangeran Yang Myung. Di sini Chungi hendak bertanya tentang permintaan yang akan dikabulkan, tapi dia malah malu-malu yang membuat Pangeran Yang Myung yang sudah tahu kalau Chungi adalah pelukis peniru sengaja memberi kode tentang kupu-kupu tersebut kepada Chungi. Tapi Pangeran Yang Myung lebih memilih untuk membicarakannya empat mata dan malah menceramahi Chungi kalau pelukis ulung harusnya menggunakan sentuhan ajaibnya dengan bijak, bukannya malah menodai tangannya hanya demi uang semata. Dalam pertemuan pejabat istana, dalam tanda kutip komplotannya Pangeran Ju-hyang, Pangeran Yang Myung diundang dan tentu maksud tujuannya ialah untuk mengajak Yang Myung melakukan kudeta membantu kakaknya Ju-hyang. Tapi Yang Myung yang masih setia dengan peraturan dan juga putra mahkota masih menolaknya. Hingga Pangeran Ju-hyang memberi pertanyaan yang memojokkannya. Ju-hyang mengatakan kalau bukankah dulu kakek mereka juga merebut kerajaan, seperti apa yang akan dia lakukan sekarang? Dan Pangeran Yang Myung tak bisa menjawab karena memang hal tersebut benar adanya. Dan hari itu Yang Myung yang masih teguh pada pendiriannya tidak akan membantu Ju-hyang. Di sisi lain, setelah mendengar kedua teman Chungi yang mengatakan Chungi bersedih setelah berselisih dengan gurunya, membuat Haram datang mencarinya untuk memberikan semangat. Haram juga mengajak Chungi untuk mencari angin ke danau, di mana danau ini adalah tempat yang sama dengan danau yang dulu mereka berdua kunjungi semasa kecil. Di sini mereka berdua saling memberikan kode kalau sebenarnya mereka berdua pernah saling mengenal, sampai akhirnya Chungi ini memberanikan diri bertanya duluan kalau bukankah orang di hadapannya sekarang itu adalah Haram yang dulu dikenalnya. Dan bukannya mengiyakan, Haram malah langsung menyedot-nyedot mulutnya Chungi sebagai jawabannya. Tapi di tengah enya-enya tersebut, kupu-kupu segel kutukan iblis di leher Haram mulai menghilang, dan dia pun pingsan sambil bermimpi buruk bersama iblis. Dan karena takut terjadi sesuatu kepada Chungi akibat iblis tersebut, setelah sadar Haram pun langsung berubah 180 derajat
dengan mengatakan bahwa dia bukan orang yang Chungi cari, dan jika itu adalah dia, sebenarnya dirinya sengaja meninggalkan Chungi. Itulah sebabnya ketika kecil dirinya menghilang dulu. Tentu Chungi yang peka tahu kalau itu bukanlah alasan sebenarnya dari raut wajah Haram yang terlihat begitu bersedih ketika mengatakannya. Nah, hal menarik di sini ialah petugas Kim yang dikirim raja untuk memata-matai Juhyang mulai mengirim informasi kepada raja lewat surat rahasia yang dikirim oleh burung merpati. Tapi surat tersebut malah disabotase oleh tangan kanan Haram, dan Haram malah memberikan surat rahasia tersebut kepada Pangeran Juhyang. Lalu esok harinya Haram sengaja menabrak petugas Kim agar surat-surat rahasianya berceceran. Dan benar saja Juhyang melihat kalau surat tersebut ialah surat yang sama yang diterimanya semalam. Nah, buat yang bingung, jadi petugas Kim ini ialah mata-mata yang dikirim raja untuk mengawasi Pangeran Juhyang. Dia mengirim informasi ke raja, tapi malah disabotase Haram dan diberikan ke Juhyang. Karena ditabrak Haram dan suratnya berceceran, Juhyang pun tahu kalau mata-mata di dalam komplotannya adalah petugas Kim. Nah, ini dilakukan oleh Haram karena dia ingin semacam mengadu domba Juhyang dengan petugas Kim, dan berharap Juhyang mengeksekusi petugas Kim nantinya, karena toh petugas Kim lah yang dulu membantai keluarga Haram. Perlombaan melukis pun dimulai. Mereka melawan masing-masing sesuai peringkatnya, seperti misalnya Chungi versus Deyu, Hyun versus Manyu, sampai Yongwoo versus Chwejong. Dan lukisan hari itu bertemakan hewan, di mana harus ada kuda di dalamnya. Nah, singkat cerita, dalam pertandingan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Hyun dan juga Chwejong. Tapi yang menjadi sulit untuk diputuskan ialah pertarungan dari peringkat atas, yakni Deyu dan juga Chungi. Dalam lukisan Deyu, semuanya tampak indah dalam pemilihan yang menarik. Sedangkan lukisan Chungi ada beberapa keganjilan karena tidak ada hewan kuda di dalamnya, dan hanya ada kupu-kupu saja. Tapi akhirnya Pangeran Yangmyung yang melihatnya mengerti dengan sendirinya kenapa Chungi menggambar kupu-kupu saja. Itu karena Chungi membayangkan kejadian setelah kuda berlari, di mana semak-semak yang terinjak-injak kuda membuat kupu-kupu ini terbang berhamburan dengan indahnya. Dan itulah makna dari lukisan Chungi yang akhirnya menjadi juara pada perlombaan tahun ini. Usai perlombaan, semua lukisan para juara dilelang dan mendapatkan harga yang fantastis. Lukisan Chungi sendiri yang tak membuat banyak orang tertarik akhirnya ditawar dengan harga tinggi berkat Pangeran Yangmyung yang memancing penawaran. Semua orang berlomba-lomba mendapatkannya, sampai akhirnya dimenangkan oleh Chen Dikewon-ha, yang memang sengaja membahagiakan orang yang dia sayangi. Chungi sendiri yang menjadi juara meminta permohonan sesuai janji pangeran. Dan di sini dia mengungkapkan kalau dirinya meminta obat yang hanya ada di istana. Obat itu nantinya akan diberikan kepada ayahnya yang mengidap gangguan jiwa. Lalu dengan senang hati Yangmyung pun mengiyakannya. Tapi permasalahan penutupan hadir di tengah kegembiraan Chungi tersebut. Ayahnya tiba-tiba datang ke sana dan berhalusinasi melihat Haram sebagai Ha Sung-jin. Nah, Ha Sung-jin ini adalah sahabatnya juga ayah dari Haram. Sedangkan dia melihat Pangeran Juhyang mirip seperti iblis yang membuatnya langsung melempar kuas untuk menyelamatkan Ha Sung-jin dalam halusinasinya tersebut. Dan episode ini pun berakhir saat Juhyang terlihat begitu emosional. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincang Video.